Pernah kepikiran nggak sih, apa itu kehidupan? Bukan definisi biologi yang kita hafal di sekolah, tapi apa intinya? Apa itu kesadaran? Dan mungkinkah ada satu hukum, satu aturan main yang ngatur semuanya, dari partikel terkecil sampai pilihan-pilihan besar dalam hidup kita? Nah, hari ini kita bakal coba menyelami pertanyaan-pertanyaan super besar ini. Anggap aja kutipan ini kayak gerbang masuk ke sebuah labirin. Kita bakal ninggalin semua yang kita tahu di permukaan dan menyelam jauh ke dasar realitas. Ke sebuah tempat di mana mesin alam semesta itu bekerja dalam sunyi, jauh sebelum kita, manusia, ngasih nama buat itu semua. Oke, kita mulai dengan ide besar yang pertama. Gimana kalau definisi kehidupan yang kita kenal selama ini, sekedar kumpulan proses kimia, itu ternyata kurang tepat? Gimana kalau kehidupan pada intinya itu sebuah tindakan, sebuah keputusan? Coba dibayangin, sebuah sel itu bukan kayak kantong berisi cairan kimia, tapi lebih kayak benteng kecil yang terus-terusan diserang sama kekacauan dari luar. Nah, si sel ini secara aktif memutuskan buat mempertahankan temboknya, ngatur semua yang ada di dalamnya, dan ngejalanin aturannya sendiri. Jadi ini bukan proses pasif ya, ini perjuangan aktif, sebuah pilihan tegas buat menciptakan keteraturan di tengah lautan kekacauan. Sekarang, ayo kita lakukan yang namanya perbesaran kosmik. Kalau sel itu membuat keputusan untuk hidup, kehidupannya itu sendiri ada di mana? Di dalam molekulnya? Di atomnya? Yuk kita coba bedah satu persatu, lapis demi lapis, buat nemuin jawabannya. Oke, kita mulai dari sini. Pahlawan utama kita, sel. Sebuah mesin biologis yang rumitnya luar biasa, yang tiap detiknya berjuang melawan hukum alam, yang sebenarnya cenderung menghancurkan keteraturan. Kita zoom lebih dalam lagi, sampai ke level unsur kimia kayak karbon. Dan di sini nih, ada fakta menarik. Kehidupan itu ternyata nggak milih unsur yang paling kuat atau paling stabil, tapi justru milih yang paling gaul. Karbon itu bisa ngebentuk banyak banget ikatan yang rumit dan fleksibel, bikin dia jadi fondasi yang sempurna buat struktur kehidupan yang kompleks. Lebih dalam lagi, kita sampai di atom. Nah, di level ini, konsep benda padat itu sendiri mulai buyar. Atom itu bukan kelereng kecil, tapi lebih mirip awan kemungkinan. Sebuah tarian probabilitas yang getarannya nggak pernah berhenti. Akhirnya, kita sampai di dasarnya realitas. Partikel fundamental kayak quark dan lepton. Materi sumber kita nyebut mereka sebagai kebiasaan alam semesta. Mereka nggak hidup, mereka ya cuma ada aja, nurut sama hukum fisika secara membabi buta. Tapi, tunggu sebentar. Kita udah sampai di paling dasar nih, tapi kehidupannya mana? Hilang. Nah, ini dia misterinya. Kalau kehidupan itu nggak ada di dalam komponen-komponennya, terus asalnya dari mana dong? Ini bukan sulap, tapi ada satu prinsip fundamental yang keren banget yang bisa ngejawab teka-teki ini. Jadi, selama ini kita nyari hal yang salah. Kehidupan itu bukan bahan, tapi sebuah perilaku yang muncul. Analogi gampangnya gini, kita nggak bakal nemuin rasa manis kue kalau kita cuma ngeliatin tepung, gula, atau telur satu persatu. Rasa manis itu baru muncul waktu semua bahan dicampur dan diolah dengan cara yang tepat. Nah, kehidupan itu, ya rasanya itu. Rasa yang baru muncul waktu semua materi diatur dengan cara yang tepat. Coba perhatiin polanya di sini. Di level paling dasar, partikel itu cuma nurut sama hukum fisika. Naik satu level, molekul mulai memakai hukum itu buat ngumpul dan ngebentuk struktur. Tapi sel ini ngelakuin lompatan yang luar biasa. Dia nggak cuma nurut, dia mulai secara aktif mengelola hukum internalnya sendiri supaya bisa bertahan hidup. Nah, dari sini perjalanan kita bakal makin liar. Kalau kehidupan itu adalah properti yang muncul dari organisasi, gimana dengan kesadaran? Siap-siap ya, karena definisi yang bakal kita bahas ini bisa jadi bakal ngejungkir balikin cara kita mikir soal segalanya. Lihat deh perbedaannya yang drastis banget. Di satu sisi, ada pandangan umum yang nyaman buat kita. Kesadaran itu spesial, cuma punya otak kompleks kayak manusia. Di sisi lain, ada ide yang radikal. Kesadaran adalah tugas paling dasar dari sistem apapun yang terorganisir, yaitu tindakan sederhana menjalankan aturan main internalnya. Jadi, menurut definisi baru ini, kesadaran itu bukan saklar on-off, tapi lebih mirip knob volume. Partikel punya kesadaran level paling rendah. Mereka tahu gimana caranya berinteraksi satu sama lain. Sel punya kesadaran yang lebih tinggi. Dia tahu gimana caranya ngatur kondisi di dalamnya. Dan organisme kayak kita punya kesadaran reflektif. Kita tahu bahwa kita tahu. Oke, sekarang ayo kita tarik semua benang merahnya jadi satu. Kalau kehidupan adalah kemunculan, dan kesadaran adalah eksekusi hukum, maka semua ini ngerucut ke satu gagasan puncak yang nyatuin seluruh alam semesta.
Bayangin aja gini, setiap benda di alam semesta, dari batu sampai otak manusia, punya software internalnya sendiri. Mereka bukan diatur oleh hukum dari luar, tapi mereka adalah ekspresi dari hukum yang udah tertanam di dalam diri mereka. Dari sudut pandang ini, alam semesta itu kayak simfoni raksasa, di mana setiap pemain memainkan bagiannya sesuai dengan partitur yang ada di dalam dirinya masing-masing. Dan ini ngebawa kita ke konsekuensi yang mungkin agak nggak nyaman ya. Kalau semua hal cuma ngejalanin hukum internalnya, terus di mana letak kehendak bebas kita? Menurut pandangan ini, pilihan yang kita rasain itu sebenarnya cuma hasil dari sistem kita yang saking kompleksnya, kita nggak bisa lagi ngelacak semua sebab akibatnya. Tapi, nah ini poin super penting. Jangan bayangin alam semesta ini kayak mesin jam yang kaku dan ngebosenin. Hukum ini lebih mirip kayak komposer jazz. Ada strukturnya, ada aturannya, tapi di dalamnya ada ruang tak terbatas buat improvisasi, buat hal-hal baru, dan buat kejutan. Bahkan kekacauan pun ternyata bagian dari desainnya. Ini dia pertanyaan pamungkasnya. Kalau kita semua cuma mekanisme yang ngejalanin hukum, terus apa artinya semua ini? Apa keberadaan kita sebagai manusia punya makna, atau kita cuma robot biologis paling canggih aja? Jawabannya, jujur, elegan banget. Kita itu nggak istimewa karena kita terbuat dari bahan yang beda atau karena kita kebal hukum. Keunikan kita itu ada di kerumitan sirkuit kita. Kita ngejalanin versi hukum yang paling kompleks dan paling berlapis yang pernah ada di alam semesta. Jadi makna menurut pandangan ini bukanlah sesuatu yang dikasih dari luar. Makna adalah properti yang muncul dari kerumitan kita sendiri. Karena kita bisa mikirin aturan yang kita jalanin, ngevaluasi pilihan kita, dan ngebayangin masa depan, maka makna itu otomatis tercipta. Bisa dibilang, kita adalah cara alam semesta buat mikirin dirinya sendiri. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungin. Kalau sel, bintang, dan galaksi semuanya cuma mengekspresikan hukum internalnya masing-masing, di mana kita narik batas antara organisme yang hidup dengan mesin kosmik yang super canggih? Pertanyaan ini kita biarkan menggantung di udara. Terima kasih sudah ikut menyelam bersama.